Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Firman Panipahan. Hari ini kita akan membahas dua isu yang kontroversial ya tentunya di Indonesia yang berkaitan dengan agama. Memang isu agama ini sangat seksi sekali untuk dibahas di publik Indonesia ya, khususnya di dalam media sosial itu sendiri. Bagaimana hukum media? Semua orang bisa berpendapat, tapi tetap memiliki hukum bahwa jika pendapatnya atau ucapannya, tweetnya itu melampaui dari etika-etika, maka itu akan mendapatkan sanksi sebagaimana undang-undang ITE yang telah berlaku selama ini. Oke. Adapun dua isu yang akan kita bahas itu adalah pertama tentang Kementerian Agama Yakut yang menyamakan azan atau mensemisalkan azan dengan gonggongan anjing yang dalam tanda petik dikonotasikan bahwa itu bermakna mengganggu ya, mengganggu. Sehingga bayangkan gonggongan anjing itu berbarengan maka akan mengganggu gitu katanya di dalam wawancara yang akhirnya viral di dunia Twitter. Yang kedua yang itu berkaitan dengan wayang yang kita semua udah tahu kontroversi tentang wayang akan dimusnahkan karena tidak bisa diislamkan ya, kira-kira gitu. Nanti akan lebih diperdalam oleh para ahli kita, yaitu tamu-tamu kita, para magister ya ada Ahmad Eka Mustafa dan kemudian Vicky Firdaus dari Lamongan dua-duanya ya. Oke. Saya beralih dulu kepada Vicky Firdaus. Apa? Iya, terkait dua isu tadi, kira-kira apa statement Anda? Ya. Ya gak apa-apa, soal pengaturan adan gak apa-apa, biasa. Toh di negara Timur Tengah itu, di Blok Utara juga semuanya seperti itu. Cuma ya dipermasalahkan di sini kan diksi yang dipakai. Ya inilah apa, lihat diksi ya, ini loh. Di sini kan menak ngomong, kita bayangkan lagi kita muslim lalu hidup di lingkungan non muslim. Ini cuma bayangan aja, misal kita ini non muslim, kita ini muslim hidup di sekitar non muslim, terus ada penggunaan terus non muslim membunyikan toanya secara lima kali sehari. Ini apa kita nggak terganggu gitu. Terus dengan peliharaan mereka, anjing yang menggonggong itu. Nah, namun kan perbandingan antara adzan dan anjing itu kan sebenarnya nggak equal lah, itu yang pertama. Etis ya, tidak etis. Nah. Apakah ini? Saya belum selesai. Ya. Yang kedua itu gini, beda, bukan secara etis tidak etis ya saya. Cuma bedanya adzan sama gonggongan anjing itu kan gini. Saya tidak ingin menyamakan atau membedakan ya. Tapi kalau gonggongan anjing itu kan alamiah, tidak bisa disetel. Ya. Non muslim pun tidak bisa mengecilkan volume, mengendalikan. Kalau adzan kan mekanik, kita bisa kendalikan kan. Iya, benar. Lagi-lagi cara membuat perbandingan itu salah. Harusnya sama juga perbandingannya kayak toa non muslim, nah itu bisa. Nah kalau anjing di sana nggak bisa. Memang secara diksi salah. Namun bagi saya tidak ada seorang non muslim seliberal apapun dengan keyakinannya membandingkan antara azan dan gonggongan anjing. Ya itu saja, ya diksi yang salah aja. Itu berlebihan.
ya berlebihan dan salah juga. Apakah saudara atau sahabat AB ini fikih itu melihat upaya ini adalah upaya untuk bagaimana bersikap kepada minoritas Islam Ya terhadap kan, minoritas dan tradisi apa ya kan kita kan diajari gitu, kayak pengeras suara kalau mengganggu kan juga, meskipun itu perbuatan baik kan juga mengganggu gitu ya. ya, tetap aja ya kita harus hormati dan hal-hal seperti ini kan nggak terjadi hari ini saja. Menak Lukman Hakim ya sebelumnya Ya. itu juga sudah menginisiasi ini gitu, dan tidak hanya di Indonesia, di Timur Tengah juga seperti itu gitu. Bahkan kalau ada Nikoma itu menggunakan pengeras suara yang tidak di atas masjid itu loh, tapi di dalam masjid, jadi hanya terdengar di pakai sound, bukan tidak pakai toa ya. Dan tidak ini juga ya, netizen itu juga termakan omongan media yang oposisi terhadap pemerintah, dan itu pastilah karena media mesti membuat framing seolah-olah itu menyamakan azan dan gonggongan anjing. Ya sebenarnya tidak, cuma penggunaan kata misal itu kan juga bahaya juga, yang misal apa ya, Perumpamaan antara azan ya, kan dan di semantik ada misal itu. Iya. Nah, itu blunder, tapi yang nggak ada lah gonggongan anjing disamakan sama azan. jadi Dia persoalan etis ya, etika penggunaan bahasanya itu tidak penggunaan tepat. bahasa yang tidak tepat, tapi kalau niatnya itu terbaca Kalau niat baik baik ya. lah, iya. Oke. Selanjutnya saya akan beralih kepada magister kedua, itu MAG juga ya, Magister Ilmu Al-Quran. Kita melihat bagaimana perspektif ilmu Al-Quran melihat kejadian ini. Nampak wajah saya tuh ini. Ya, saya mulai dari mana ini? Dari aturan atau statementnya Gus Yakut? Ya, kita dimulai dari statement saja dulu. Bagaimanapun kalau azan diperumpamakan dengan anjing, tentu saya juga kurang sepakat. Ya, Walaupun ya ini saya ngomong secara personal, karena Gus Yakut bagaimanapun pimpinan tertinggi saya di organisasi. oh ya, Ansor. Jadi selain dia Kemenak, dia juga ketua umum Ansor. Ya Siap, mohon siap. maaf Gus, Oh iya. saya hanya orang yang masih diranting gitu. Iya. Tapi saya kurang sepakat ketika ya mungkin itu khilaf perumpamaan secara tiba-tiba, Ingin membuat permisalan gangguan kan. Gangguan, Kata ya. kunci kan mengganggu. mengganggu. Jadi dia di kepalanya ada anjing gitu. Kira-kira suara anjing itu mengganggu dalam pikiran. Nah, problem mengganggu pun ini kan macam-macam. Musik juga bisa kan Musik sebenarnya. juga bisa ya. mengganggu. Tapi kenapa anjing kan? Beberapa kejadian seperti pernikahan semisal, Ya. ketika suara terlalu kencang itu juga sangat mengganggu Mengganggu tetangga. sekitar, mengganggu tetangga. Bukan hanya ketika ada orang punya acara, kadang Ya. ini saya di rumah sendiri, samping rumah itu ada mebel, kemudian depan rumah ada warkop. Itu kalau sudah waktunya mereka warkop buka dan mebel jalan, Nah, itu kenceng-kencengan musik. ya. Saya ngomong di rumah pun harus teriak-teriak. Iya. Saya sambil ngelihat sahabat Mac ini, nggak Iya. melihat kamera. Ya, enggak apa-apa. Jadi ini juga terganggunya suara juga bukan karena soal itu adzan ataupun yang lain. Beberapa kali ya ini pengalaman pribadi, seperti ketika orang tadarus atau sholawat, ya mohon maaf, di desa-desa itu masih banyak orang sudah nggak fasih, suaranya nggak enak, memaksa ikut mengaji lewat mic, pengeras luar, kemudian sholawat Ya, pengeras luar. terkait hal itu kan mungkin itu adalah
autokritik ya untuk pengurus masjid yang harus melakukan semacam pembinaan pembinaan. Nah ini di aturan kan ada baca tidak boleh sumbang. Nah ini yang saya masih juga harus ditanyakan dan harus dijelaskan dari pihak Kementerian Agama. Sumbang yang dimaksud ini sumbang yang melafalkan atau sumbang soundnya. Nah biasanya kan ada speaker yang kemudian berdengung. Iya, karena harga murah gitu ya. Ini kan juga harus jadi perhatian pemerintah kan nah itu ya. Saya rasa kalau aturan ini diterapkan tetap harus mengikuti local wisdom lah. Beberapa wilayah senang mendengar ngaji-ngaji itu senang. Ya. Seperti sahabat Vicky tadi di awal, dia pernah cerita, saya senang di rumah itu. Setiap hari mendengar orang ngaji, orang baca tiba, Ada dia senang Gus Dur mendengar itu, seperti Gus itu Dur. senang. Setiap malam mendengar ada orang baca tiba, maulid, dia senang. Tapi tidak semua orang seperti itu. Di kampung saya semisal beberapa orang ada tadarus sampai jam 10 malam saja sudah. Ya ada yang marah-marah, dia juga Islam. Oke, saya persingkat begini. Ya. Sebuah pertanyaan. Kira-kira di dalam 5 waktu itu kan azan itu nggak mungkin lewat 5 menit kan sekali azan. Ya. Oke, kita anggap 3 menit sekali azan. Kali 5 itu berarti 15 menit. Satu hari 15 menit. Itu apakah minoritas atau orang yang tidak suka dengan suara yang keras itu tidak bisa toleransi dengan mayoritas? Kira-kira begitu. Nah, jika Hikam, sahabat Hikam ini sepakat dengan itu, maka bagaimana kemudian yang dimaksud dengan toleransi terhadap mayoritas, atau mayoritas yang harus mengalah kepada minoritas? Orang yang tidak suka pasti minor sih. Saya tidak mengatakan non muslim, karena orang muslim pun ada yang tidak suka dengan kekerasan itu. Nah ini gimana? Jika iya, bagaimana sikap toleransinya atau win-win solution gitu? Ya itu, kalau menurut saya harus kembali ke local wisdom. Aturan itu dibuat, tapi bagi saya tidak harus mutlak, Harus survei ya. harus juga didiskusikan. Jadi aturan ini hanya menjadi pegangan ketika di wilayah tertentu kurang cocok dengan suara-suara yang bising, Ya, kebisingan masjid semisal. Di kota itu kan kadang beberapa orang ingin tenang tanpa ada kebisingan. Tapi kalau di kampung itu kan beberapa orang khususnya pengen kebisingan malahan kalau di khususnya kampung. orang-orang yang satu organisasi background dari Gusmen, Ya. dari NU semisal. Ya yang kenceng-kencengan sound itu kan malah orang NU gitu. Ya. Ya mohon maaf. Berarti tergantung, kita harus melihat local wisdom ya. Iya. Karena kebanyakan di kampung itu justru pengen keras ya. Tapi di kota justru mencari ketenangan. Orang kota itu Karena rata-rata terlalu sudah sibuk. bising. Terlalu sibuk sehari-hari. Hidupnya sudah bising. Nah, Oke, begitu saja barangkali pendapat dua magister ini terkait dengan statement Kementerian Yakub. Ikuti terus video ini. Nanti ada bagian kedua, kita akan berbicara soal wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.